Bade ngadugikeun kajian online Ramadan. Bade ngadugikeun kajian online Ramadan tema menjaga lidah dari gibah untuk meraih berkah. Mangga Bapak dihaturanan kangge waktu sareng tempatna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Cabang PGRI Garut Kota, guru sekaligus kakak ya dalam kehidupan saya selama di Ciledug sampai sekarang. Ya, turun Kak. Hapunten kumawan tun ya teh. Ya, yang kami hormati Ketua Ranting 6 PGRI Garut Kota, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Ranting 6, SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, SD GIS, SD Muhammadiyah, SD Musadad, mana deh-nya, hilap deh. Leres? Ya mudah-mudahan leresnya. Dan Ibu Bapak Guru yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini saya dapat menyempatkan diri, namun mohon maaf sebelumnya ini tadi baru pulang dari gunung, turun gunung, di sauran ku Pak Korwas, janten belok ke dinas heula, janten teu ka Bujang Disalin ya. Pas ka bumi di teu aya di Punmojo di teu anu nyayogikeun acuk. Hapunten. Sanes dimarhatoskeun bade disalin milih telat alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Setelah acana dicek ada suaranya? Jelas Pak, ada. Jelas. Pak. Tapi ya punten pilih sana teh laras anu dina bener kang amal kopi heulanya kecil heula. Tah, Pak. Sami ayeuna mah Pilih disangki ieu rapat kedinasan. Mohon. Manawi eta bilih ieu majakeun rapat dinas. Sareng perkenalan pinten dinas, namun pinten sareng dina foto nu disebar. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT di mana pada siang hari ini di sela-sela kita menjalankan ibadah saum Ramadan, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan alpukahnya Ketua Ranting 6. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dari Allah sudah tercurahkan bahkan hadir di hadapan kita semua dari tadi. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada umat keluarganya, kepada tabi-tabinya, kepada umatnya, termasuk kita semua yang selalu taat menjalankan syariatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak, waktu untuk saya, Neng, pembacara berapa menit? Di dieu mah Pak 30 menit. Ya. Itu sareng tanya jawab. Oh, baik. Ya, sebenarnya kami lupa kemarin menanyakan temanya. Ya. Saya sudah membuat PowerPoint-nya tentang hikmah Ramadan, keistimewaan Ramadan. Hari pas maca dina grup, aduh, ini hikmahnya beda. Temanya adalah hibah ya, jadi ngadadak deui hapunten. Waktesna sakedik mah ya cek apa internnya PowerPoint-na pinten ku abdi insyaallah bade di-share tapi sate acana hapunten ka para ustadzah kiai oge para alim ulama anu aya di Ranting Genep terutama di Muhammadiyah 5 di GIS di Musadad pilih teh mah painten abdi dina waktos ieu memberanikan diri sanes berhartos parantos tiasa tos mampu tapi angin tadi sapertos ketua
cabang tetiasa nolak upami Bu Yuli parantos ngajak intinya aya Bu Dede na kamera aduh SD2 aya Neng Biti dan sasarangan wae Kamu di etanya Bogor. anu Ya, jadi anu sabumi ya gitu. mohon. Jadi ieu mah ngumawantun anjeun we nya manawian painten ieu mah ida binapsi kamu dari abdi mudah-mudahan tiasa mempelajari naon anu bade dikapayunkeun. Oge sakudak sakedina mudah-mudahan tiasa dicanak urang sadayana anu caina painten di Allah sareng Rasulna pamian lepatna eta kekeluaran kekeliruan simkuring laku Asep Mukti paminten tas jelas lah nami mah pamintennya selami ieu painten abdi di SD Kota Kulon Bate parantos 18 tahun sateacana di Sukawening 7 tahun ayeuna lompat ka gunung heula niis tapa duka sabarasasih ya, sampai 1 tahun ge kirang paminten jalani saja apa yang saya laksanakan hari ini dan apa yang menjadi tugas insya Allah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin admin, izin Ibu Bapak untuk share screen-nya. Ya, saya pintanya Pak Abdi di dia. Bapak sakadap ngiring Ibu Ya. Bapak dinu penjelasan ti Pak Asep ieu teh mungkin bakal janten salah sawios pertarosan dinu Doorpress mangga diperhatoskeun. Terus muncul Neng. Atos aya Pak. Sure. Aja ya. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita berinjak pada tema kajian online Ramadan bersama Ranting 6 PGRI Garut Kota, yaitu menjaga lidah dari ghibah untuk meraih berkah. Kita akan fokus pada kata kunci yang ada di sini, yaitu yang pertama menjaga lidah, yang kedua ghibah, dan yang keempat adalah meraih berkah. Selanjutnya, Ibu Bapak ada sebuah hadis dan 2 hadis kalau saya tulis di sini yang berhubungan dengan lisan. Alamatul insan bihifdil lisan. Artinya keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Bahwa orang mau selamat harus bisa menjaga lisannya. Tapi kalau orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka siap-siaplah untuk mendapatkan akibat yang tidak baik dari perkataannya itu. Sudah banyak contoh di kita bagaimana orang yang salah berucap akhirnya mendapat sandungan hukum. Bahkan tidak sedikit sel jeruji ya menampar dia sampai dia tinggal di dalamnya. Sekecil apapun itu perkataan yang tidak baik, yang tidak bisa menjaga lisan, minimal dia akan merasa terkucilkan oleh orang lain. Oleh karena itu, lisan ini merupakan hal yang paling utama dalam keselamatan hidup manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Ada peribahasa bahwa lidah tak bertulang, atau bahasa Sunda nama kena-kena bibir teu diwangku letah teu tulangan ya. Jadi kumaha karepna we gitunya, lidah-lidah kurang gitunya, bibir-bibir kurang. Nah, yang jadi masalah kenapa sampai ke telinga mereka ya. Nah, oleh karena itu kita senantiasa harus dijaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain atau tidak berucap hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya ada hadis dari Tirmidzi, dari Bukhari Muslim juga, yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah berkata, qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah ia berkata baik
atau diam, ya. Nah, bahkan ada yang mengistilahkan kalau memang perkataan ini perak, maka diam adalah emas. Gitu. Makanya dulu apa ya, pemimpin partai ada yang bilang ya, diam itu adalah emas. Makanya diam, gitu. Nah, di sini kita hadis ini merupakan penggalan dari 3 hadis yang berturut-turut, gitu ya. Jadi setelah ini adalah mana yumin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetanggamu. Dan satu lagi adalah mana yuminu billahi wa yaumil akhir fayasil do'aifahu. Jadi hormatilah tamu. Nah, jadi ini salah satu penggalan bahwa bagaimana kita sebagai manusia harus bisa menjaga agar lidah kita ini mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa membuat orang tenang, senang, dan tidak merasa tersakiti oleh perkataan kita. Sampai Allah mengancam dalam hadis ini, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya apa? Orang yang tidak berkata baik, dia tidak diakui sebagai iman kepada Allah. Orang yang tidak berkata baik, maka dia tidak percaya bahwa akan ada hari akhir, di mana perkataan kita seluruhnya akan dicatat oleh malaikat kita. Baik itu perkataan baik maupun perkataan buruk. Nah, ini istimewanya kata, ya, istimewanya lisan. Bahwa lisan itu bisa membahagiakan, tapi bisa juga mencelakakan, gitu ya. Kemudian kita lanjut, kata gibah. Panitia memakai kata gibah dan memang ini sesuatu yang dianggap kecil. Padahal gibah ini adalah sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan. Menurut salah satu gibah itu merupakan salah satu perbuatan dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus dihindari oleh umat manusia. Secara etimologis, gibah berasal dari bahasa Arab, dari kata gaba, yagibu, goiban, yang artinya goib atau tidak hadir. Artinya orang yang kita bicarakan itu tidak ada di antara kita yang sedang membicarakan. Berdasarkan etimologi tersebut, dapat dipahami bahwa gibah itu adalah bentuk ketidakhadiran seseorang dalam sebuah pembicaraan. Menurut bahasa Sunda mah ngomongkeun batur, ngomongkeun kagorengan batur, ngomongkeun aib batur, ya. Nah, sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, gibah itu merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain. Nah, orang lain itu boleh siapa saja, boleh istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, teman, satu jawatan, atasan, bawahan, atau siapa yang merupakan luar dari diri kita, gitu ya. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, tapi tetap gibah itu adalah sesuatu perbuatan yang zalim, gitu ya, menurut agama. Jadi kalau benar Nabi menyariatkan, tetap saja itu adalah gibah, karena kalau dibicarakan ada orangnya pasti orang itu akan merasa tidak enak. Gitu ya. Nah, sampai sejauh mana itu gibah, mengapa dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala pernah menggambarkan perilaku orang yang suka gibah dan menggunjing dan membicarakan orang lain itu dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangankan kalian mencari-cari kesalahan, jangan menggunjing sebagian terhadap sebagian. Nah, apakah engkau senang jika makan daging bangkai saudaranya, dan membencinya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Nah, artinya dari ayat ini kita diumpamakan kalau kita menggunjing, membicarakan atau gibah terhadap orang lain, sama saja kita dengan memakan daging bangkai. Saya kira tidak semua orang pasti setuju bahwa daging bangkai adalah sesuatu yang sangat tidak enak bagi kita semua.
ya, kecuali bangkai yang sudah disembelih terlebih dahulu. Jadi dosa prasangka itu, kemudian gibah itu, mencari-cari kesalahan orang itu, menggunjing itu disamakan dengan bangkai, daging yang bau, daging yang busuk, daging yang tidak enak untuk kita cium. Ya, oleh karena itu, maka ketika kita mau menggunjing, ketika mau gibah, bayangkanlah bahwa itu adalah daging bangkai, niscaya kita tidak akan melanjutkan gibah. Kemudian ibu bapak sekalian, Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk bergibah. Diriwayatkan dari hadis Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lainnya. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apa yang haramnya? 1, rahasianya. 2, hartanya. 3, darahnya. Dan takwa itu ada di dalam hati. Cukup seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya. Nah, ibu bapak, rahimakumullah, peserta kajian Ramadan hari ini. Jadi kita harus menganggap orang lain itu adalah diri kita sendiri. Mereka adalah muslim, muslimah yang patut kita jaga apapun yang mereka miliki, seperti kita menjaga apa yang kita miliki. Janganlah mengkhianati untuk melihat kita lebih dari dirinya. Janganlah membohongi untuk menyelamatkan apa yang kita kerjakan, apa ketidakbaikan yang kita kerjakan. Janganlah saling merendahkan untuk meninggikan diri kita. Karena dengan merendahkan diri orang lain, maka kita sesungguhnya akan lebih rendah dari orang yang kita rendahkan. Setiap muslim itu haram rahasianya, artinya tidak boleh rahasia orang lain itu diumbar kepada orang lain. Biarkanlah itu menjadi rahasia dirinya sendiri. Allah juga tidak mengumbar-umbar rahasianya. Saya mungkin banyak kesalahan, saya banyak dosa, tapi alhamdulillah Allah menyembunyikan dosa saya. Bukan hanya kepada orang lain, kepada istri saya, kepada anak saya juga tidak diberitahukan dosa saya, sehingga saya menjadi dianggap baik oleh keluarga. Itu pun sama. Nah, kita kepada orang lain, meskipun kita tahu rahasianya dari tek-tek sampai bengeknya, kita tidak usah mengumbar-umbar kepada orang lain. Biarlah rahasia itu tersimpan sendiri, kalaupun terbuka itu kan karena kita. Hartanya dan darahnya juga harus kita jaga. Jangan sampai sesama muslim mengambil hak orang lain, kemudian mengucurkan darah orang lain. Ya, karena semestinya takwa itu tidak perlu menjelek-jelekan orang lain. Takwa itu ada dalam hati kita masing-masing. Kalau kita menjaga rahasia orang lain, kita menjaga harta dan darah orang lain, kita tidak merendahkan orang lain, kita tidak mengkhianati, tidak sombong, maka itu cukup dikatakan takwa tanpa harus melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian ibu bapak, ghibah itu lebih berat dari zina. Kita menganggap bahwa zina itu adalah dosa yang paling besar, yang tidak Allah ampuni. Padahal ghibah sebenarnya itu lebih berat dari zina. Tapi Pak Budi jangan nganggap, ini zina lebih ringan, mending zina daripada ghibah. Tidak boleh ya. Pantegang suuzon, Pak. Suuzon ya. Itu suka dipakai dalih oleh bapak-bapak ya, yang dulu gitu ya, yang dulu suka selingkuh atau apa. Jadi pas saya jeung istrina, cenah ibu mah gibah wae ka batur teh, bapak mah tara gibah. Ngan jinah we sekali-kali, bapak caruana jinah kan lebih ringan dari gibah. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Sebenarnya sama-sama berat, tetapi dua-duanya itu dosa besar, tetapi ghibah itu jauh lebih besar. Karena apa? Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa Rasulullah ghibah itu lebih berat dari zina? Ya, kan zina itu dibenci oleh semua orang, ya, kecuali yang melakukannya mungkin. Rasulullah menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat,
maka Allah bisa langsung menerima tobatnya, gitu ya. Asalkan dia menyadari apa yang dilakukannya, kemudian tidak mau melakukan lagi dan dilanjutkan dengan perlakuan yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya. Pasti Allah akan mengampuninya. Tetapi pelaku gibah itu tidak akan diampuni. Karena apa? Allah akan mengampuni orang yang gibah sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya. Ya, Bu Dede nyarioskeun Pak Agus misalnya. Kamu Iis, Bu Iis, Pak Agus teh anu misalnya. Ya, gimana contohnya saya gibah. Nah, hari Bu Dede teh merasa diri ya sudah ya biasa. Nah, pas di akhirat apa bakal ditagih lah ente minta maaf ke Pak Agus gitunya. Nah, jadi Pak Agus teh hisab ke Bu Dede. Nah, saya pernah digibahkan kata istri saya adalah gini karena Bu Dede bilangnya begitu. Nah, Bu Dede teh can diampuni dosana lamun ku Pak Agus can dimaafkeun. Nah, itu beratnya gibah. Jadi Allah bisa mengampuni apapun yang tidak ada hubungannya dengan dosa manusia. Tetapi gibah ini karena hablum minanas dan dosanya juga dosa kepada manusia, maka Allah tidak akan mengampuni sebelum orang yang digibahkannya memaafkan. Selain itu diriwayatkan juga oleh Allah SWT ketika berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan bertobat dari perbuatan gibah, maka dia akan orang terakhir masuk surga. Jadi anu gibah mah masing ibadahna loba, masing kebaikannya banyak, masing sholatna bertumpuk, begitu ya, pahala-pahala puasa, pahala-pahala yang lainnya banyak, tetapi tetap asup ke surga nama bakal terakhir. Kumargi pernah melakukan gibah walaupun sudah bertaubat, begitu ya. Aya nu bade lebet ka surga terakhir. Pada hayang tipayun. Halo. Hai guys, masih adakah? Halo guys. Masih ada. Ngerateu tunuhnya pilih punten ya. Dabongan ya di piwarang. Abi mah sanes ustaz, sanes ajengan. Jadi bari heureuy we nya yos. Nah, dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan terbiasa berbuat gibah, maka dia adalah orang yang paling awal masuk neraka. Ya, tadi mah anu gibahna geus tobat dimaafkan, tapi masuk surga terakhir. Anu kadua mah meninggal nanti can tobat, masih gibah, can minta maaf gitu ya. Maka dia adalah orang paling awal masuk neraka gitu ya. Eta mah kantun milih anu gibah mah. Nah, pada awal masuk neraka atau terakhir masuk surga. Ya. Jadi, namun ayeuna teh kudu minta hampura eta mah sepelares misalnya bakal masuk neraka panggeulana samemehan naon anu lainna gitu ya. Nah, tapi lamun masuk surga wayahna terakhir da mana pernah gibah. Beratnya Bu, Bapak. Ya. Kemudian Ibu Bapak, bagaimana itu caranya? Ini supaya kita itu tidak melakukan gibah, dan gini berat gibah teh di dunia wae ripuh koma di akhirat gitu ya. Nah, ada caranya. Yang pertama memperbanyak ilmu agama dengan mengikuti kajian seperti ini ya, membaca Al-Qur'an dan tafsirnya serta selalu berpikir positif agar dapat menjauhkan diri dari perbuatan menggunjingkan orang lain. Yang kedua, diam atau tidak menanggapi orang yang sedang gibah antep we ketika ngabudah ge antep tong teh malah poknya marawing celik urang bisit anu ngagibah teh atasan urang aduh rek nyarek gitu kuat nya terus itu atau kalau tidak ya kalau bisa menghindar, kalau tidak ya jangan dimakan dan jangan dibalas gibah. Yang ketiga, menasihati pelaku gibah kalau kita mampu untuk menasihati agar menyudahi apa yang dia lakukan. Anda bisa mengatakan dan mengingatkan pelaku gibah itu bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu. Jika dia tidak mampu, maka rubahlah dengan lidahmu. Dan jika dia tidak mampu juga, rubahlah dengan hatinya.
atau minimal lamun aya nu ngagibah urang teh resep nah teh ai maresep we kadengkeun ya. Itulah selemah-lemahnya iman menurut hadis riwayat Muslim. Ibu rada ieu nya waktosna urang geredeg ah. Nah, Ibu Bapak, saya akan memberikan peluang bagi kita agar kita terhindar dari ghibah itu seperti apa yang ada di dalam surat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Ibah pada naon wae enggal mencari ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya selangit dan bumi, ya, seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Nah, bagaimana luasnya itu surga? Manya urang teu kabita gitu ya. Karek urang nyakuan dompet anu pinu artos ge hate teh asa tenang. Karek rekening geus ngaberebet angkana urang teh geus masalah. Karek numpak mobil anu herang mencrang asa geus nikmat hirup di dunia. Padahal Allah sudah menjanjikan kalau kita mencari ampunan kepada Allah dengan bersegera, maka Allah akan memberikan apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, serta surga dan di situ. Ada surat yang lain kelanjutannya di surat keempat, alladzina yunfiquna fi syarri wa dharri wa kadhibina khair wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah ciri daripada orang yang takwa tadi ya, mu'iddatil muttaqin. Tujuan dari puasa juga tadi la'allakum tattaqun. Nah, yang bagaimana yang takwa itu? Ini yang takwa itu. Satu adalah orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Artinya kita sedang banyak uang, kita sedang sedikit, kita mampu untuk berinfak, mampu untuk memberi kepada orang lain dengan nilai semampu yang kita miliki. Ada yang mengartikan bahwa di waktu lapang dan sempit juga dalam keadaan hati kita sedang marah, kita berinfak, hati kita sedang benci, kita juga infak, atau sedang lapang, artinya sedang lapang itu sedang bahagia, sedang hati kita penuh bunga, itu. Tapi kadang-kadang kan kita namun keur senang we babagi teh keur aya kakeheul mah masing kanu miskin minta wae maneh teh bosen urang mah merena ya. Nah, jadi itu dalam arti waktu yang lapang dan sempit itu bisa dihadapkan juga dalam keadaan hati yang bahagia sedang susah pun kita tetap berinfak. Orang yang menahan amarah ya, orang yang amarah apalagi dalam saum, maaf saya sedang saum, tinggal bilang begitu saja ya. Ibu bapak sekalian, amarah ini tidak berlaku untuk semua orang, baik atasan, bawahan, rakyat, pejabat, orang miskin, orang kaya, semuanya pasti ada keinginan untuk marah. Tapi bagaimana kita mengendalikan marah? Itu adalah orang yang sebaiknya. Ketika kita marah, dalam agama Islam diajarkan kalau kita sedang berdiri, maka kita dalam duduk juga kita masih marah, maka kita ambil air. Setelah air akan sendirinya dengan hilang dengan sendirinya. Dan yang kemudian yang ketiga adalah orang yang memaafkan kesalahan orang. Ya, bernama kadang-kadang kan marah bisa, tapi memaafkan tidak bisa. Padahal harusnya kita harus bisa memaafkan dan kita harus bisa menjaga amarah kita. Pas susah ya memang susah. Ispi surga dan hayat, hari pisusahkan alim. Jadi setimpal dengan apa yang kita kerjakan, gitu ya. Kadang-kadang yaitu ego kita sebagai manusia, ego kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai pejabat, kadang-kadang gengsi untuk memaafkan orang lain dan merasa puas kalau kita sudah memarahi orang lain, gitu ya. Belum mereka kan tidak boleh seperti itu. Ya. Dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi yang ciri yang keempat adalah orang yang bertakwa itu berinfak, kemudian menahan amarah, memaafkan orang lain, dan berbuat kebaikan. Atau sebuah opatan anak ayat di diri orang,
Atos alhamdulillah. Ya, berarti ibu teh leres tos takwa. Kemudian di ayat selanjutnya, waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segeralah mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Jadi yang kelima, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang kita tidak mungkin tidak mengerjakan dosa, tidak mungkin, karena al-insanu ma'alul khata', orang itu diciptakan dengan kealpaan dan dosa. Kita boleh mengerjakan dosa kalau terpaksa, tapi kita harus segera untuk berbuat atau memohon ampun atas dosa-dosa kita. Segeralah beristighfar kepada Allah, segeralah minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun berlaku juga apabila kita berlaku zalim atau ghibah kepada orang lain. Segeralah minta maaf kepada orang itu sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang kita zalim itu meninggal lebih dulu dari kita. Sebab doa yang akan terijabah oleh Allah itu ada 3, ya. 1, doa kita sebagai orang Islam yang berpuasa sampai buka. Yang kedua adalah orang yang dizalimi, gitu ya. Orang yang dizalimi pasti akan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil, gitu ya. Nah, mudah-mudahan pemimpin orang sing adil sadayana, sehingga orang bisa doa-doa dan keinginan dari pemimpin kita itu bisa terkabul oleh Allah. Nah, dalam surat Yasin, Ibu Bapak, saya suka sedih, kita suka terharu kalau kita setiap malam Jumat, ya, selain Al-Kahfi kita juga membaca surat Yasin. Surat Yasin di ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Jadi Allah akan menutup mulut kita di yaumul akhir. Karena mulut kita adalah dosa-dosa yang tidak terasa oleh kita semua. Mulut kita adalah pedang-pedang yang tajam yang selalu menyakiti orang lain. Mulut kita adalah alat kekuasaan untuk menindas orang lain. Oleh karena itu Allah akan menutup mulut kita di yaumul akhir. Dan apa yang akan mewakili kita adalah tangan kita yang menjadi saksi dan kaki kita. Tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka. Ibu Bapak sekalian, ini adalah ayat bagi kita yang harus senantiasa selalu kita ingat. Bukan hanya mengingat ketika kita akan meninggal dunia, tapi kita akan berada dalam satu posisi. Saya selalu mengingatkan dalam diri, dimanapun saya berada, saya beranggapan bahwa saya tidak akan lama. Saya berada di rumah saya sendiri, di rumah orang tua. Saya berharap bahwa saya bisa meninggalkan rumah ini dengan kebaikan kepada orang tua saya. Hanya setiap saya diperintah oleh orang tua, disuruh oleh orang tua, apapun selama saya tinggal dengan orang tua, saya berusaha baik-baiknya melaksanakan apa yang diperintahkan. Kemudian saya tugas di Sukawening, walaupun itu adalah rumah tempat tinggal saya di sana. Tapi saya merasa saya takut tidak lama di sini. Dan ternyata benar, akhirnya saya pindah ke sini. Dan selama bekerja di sana saya beranggapan saya mungkin tidak lama di sini. Oleh karena itu saya ingin berbuat baik. Walaupun saya tidak berbuat baik, saya setidaknya tidak melakukan keburukan bagi orang-orang yang akan saya tinggalkan. Dan itu adalah harus kita pegang selalu agar kita selalu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah bahwa kita tidak akan lama dalam suatu tempat, dalam suatu keadaan, dalam suatu usia, dalam suatu tempat jabatan dan sebagainya.
suatu saat pasti akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Akan pensiun dengan waktu yang akan kita batasi atau akan meninggal dunia dengan Allah batasi dan memisahkan nyawa kita. Nah, golongan orang-orang yang dirindukan surga. Kita inginkan surga yang kita dapatkan. Dan inilah orang-orang yang akan masuk surga kelak. Al-jannatu mustaqatun ila arbaatin. Yang pertama, golongan orang yang akan masuk surga itu adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Quran. Yang kedua, ya wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Apalagi di bulan puasa ini kita akan mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa kalau kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Mudah-mudahan ini 4 golongan ini dapat kita raih, 4-4-nya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buaya Mangat lihat aura kasih di Perulu mau sholat. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ditutupnya, Ibu pembawa acara, hapunten milih kakirangan anak. Atur nuhun pisan Pak Asep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asa digeuing deui kitunya Bapak supados langkung ngajaga deui kana lisan, kana sagala nonnya atau perilaku supados lebih terarah, lebih lagi menjaga, karena tadi yang di akhir kita tidak akan pernah lama pada suatu tempat, entah terpisah oleh waktu manusia ataupun memang Allah sudah mengambil kita kembali, ya. Ibu Bapak kumaha, ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, mangga. Ngacungnya. Saya Enggak, upami biasa diwalar upami itu PR nya tarusin ke Ustaz masing-masing. Dede, saya sama Bu Ii saha itu? Saha eta teh? Bu Haji Lina. Oh, Bu Haji Lina, mangga. Tuh aya Bu Haji Lina, Bu Ii. Anu ngacungna Bu kumaha? Haji Lina. Ada Angga Bu Haji Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang gibah ya Pak Haji. Salam warahmatullahi. Damang Bu Haji. Yang ditanyakan, bagaimana ketika ada orang yang mengobrolkan orang lain di depan kita, sementara kita sebetulnya nggak mau dengar, kita cuma diam aja, nggak komen, nggak apa, tapi hati mau bergejolak, ya Allah kita mau meninggalkan dia, soalnya dia lagi ngomongin orang nih. Apakah kalau hanya mendengarkan saja dan tidak disampaikan lagi kepada orang lain, cukup saya tahu dan saya dengar saja, apakah itu dosa juga? Kumaha Neng ditampung atau napi dijawab biji-biji? Yala ninggalna nu sanesna aya. Ya, nuhun Bu Tampung Haji. aja dulu. Bu Dede, eta Ibu Dede. Bu Iis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iis Suhartini dari SDN 2 Kota Kulon akan bertanya mengenai gibah yang tadi Pak Haji sampaikan. Tadi di awal saya menangkap bahwa gibah merupakan salah satu perbuatan dosa yang dibenci Allah dan harus dihindari oleh umat Islam. Lalu apakah boleh kita tidak bersilaturahmi
untuk menghindari gibah tersebut. Ya. Di serat lagunya pilih lepat pertarosan. Kita neng di serat pertanyaan. Cekap panginten 2 heula we nya Bapak. Mohon. Nah, anu kahiji tadi teh Ibu Hajah Lina saurna teh kalau kita hanya mendengarkan saja pada sebuah perkumpulan tapi tidak bermaksud untuk menggibah ya orang lain yang lagi gibahnya kita mah protek bener moal abi mah moal gitu tapi kadang udahnya Bu gitu tadi teh kumaha eta lebet dosa ngiringan dosa tanapi henteu panginten kitu. Baik, terima kasih nuhun Bu Haji. Apapun ada tingkatannya, ya. Apapun ada levelnya, apapun ada bagian-bagiannya. Jadi penting dina gibah ge sami. Aya nu gibahna teh sakedik, aya nu gibahna ageung dosana, aya nu gibahna ageung pisan gitu tah. Jadi anu nyandak berita pertama itu yang pastina gibah ageung mah nya eta mah kedah pisan ngahapan meminta maaf pada orang yang digibahkan gitu nya. Jawab anjeunna nu ngawitanana gitu. Anu kadua anu ngadangukeun eta mah rada sedang eta mah dosana henteu dosa teuing henteu minta maaf kanu gibah oge asal minta maaf ka Allah bisa diampuni sabab henteu pernah nganyarioskeun gibah anu ngadangu ku anjeunna ya tapi upami ayeuna tos ngadangu diwartoskeun deui ka nu sanes eta mah dosana sami sareng anu kahiji eta mah kedah minta maaf ka jalmi anu dicarioskeun ku urang. Nah anu katilu eta mah Bu Haji dintennya rada ringan Bu Haji mah panginten henteu ngagibah ti awal dan memang teu terang. Anu kaduana henteu ngadangu nyaanan gitu nya terancung cepieuna teu ngadangukeun teu ngahaja hoyong ngadangukeun ngan saukur kadangu gitu. Nah kumaha carana supaya urang henteu dosa eta ngadanguna entong ongko alim ngadangu tapi nyaketan gitu. Jadi babalieuran tapi kalau bisa pakai isyarat ieu lah pinten kanu hei nah misalnya tapi lamun geus teu kieu teu sawae eta mah painten keun bae itu mah batur mah dosa nu mah urang we paminten ulah dosana sapertos tadi pinten pami tiasa ngaleos begitu atuh ieu teh teu enak kita sobat kita nembe penak kita nuju reuni misalnya api-api badai ka WC, badai ka toilet atau badai naon misalnya permisi heula abi badai ka pangker misalnya padahal mah urang teh ngahindari gibah gitu ya. Jadi pinten Allah ge bakal nganilai saha anu dosa gibahna ageung, saha anu dosa gibahna sedeng, saha anu dosa gibahna ringan, sareng saha anu bade menghindari karena dosa gibah. Tapi justru upami urang misalna didinya tengah dangukeun tapi batur aya nu gibah menetakan berdana langkung ageung malah kenging pahala pamintennya gitu. Jadi contohnya kieu urang teh misalna indit ka hiji tempat anu kotor tapi urang bisa menjaga diri supaya teu kakotoran tah eta anu sae mah gitu. Tapi upami misalna teu mungkin Pak ayeuna urang ameng ka tempat kotor urang teu kotoran atau minimal orang ulah ancruk sadayana karena tempat itu kotor atau orang peminta mah sampean anu kotorna tapi ya satu sampean hukum ulah kena sampean di kotor kagok kotor bujuk we jeung panangan jeung ara jeung naon segala teh kenging gitu ya tapi cepretan hungkul tah eta pinten sakedik mah geus bade aya ledok jepret tanapi naon acuk disingsatkeun tapi ulah disingsatkeun sadayana pilih. Nah gitu. Jadi bagaimana usaha kita agar menjauhkan diri sejauh-jauh mungkin dan minimal mungkin tidak mendapatkan gibah dari orang lain atau kita justru jangan gibah terhadap orang lain. Gitunya. Kalau pertama pendapat Sim Abdi painten sesuai jeung tadi hadis bahwa selemah-lemahnya iman adalah orang yang benci dalam hatinya. Ulah teh keuheun hati mah tapi teu bisa nanaon. Eta mah pinten aya imanan kan imana saeutik pamin. Tapi tiasa mah urang kucariosan. Pami teh tiasa kucariosan lebih baik harus oleh tangan. Nah, disinilah perlunya bahwa pemimpin-pemimpin kita itu harus adil karena kekuatan itu ada di tangan dan tangan itu adanya kekuatan tangan itu adanya di para pemimpin gitu ya.
abdi ayeuna jadi kepala sekolah wantun nyareka guru mahnya itu dah bawahan misalnya mengingatkan. Tapi Kak Korwil mah ketua PGRI cabang nyareka manawi teu puas Bu Haji biasa digaring sendiri. Hatur nuhun anak Ya, mohon anu kadua ti Bu Iis naonnya. Anu Bu Isma kieu Pak. Abi oge sapertosna sami jantan terinspirasi hoyong terang oge. Kita kan harus menjaga untuk tidak gibah. Nah, salah satu usahanya itu ya udah nggak ketemu banyak orang. Jadi tidak bersilaturahmi untuk menjaga nggak ketemu orang biar nggak ngobrol gitu kan, bilih teka kontrol tina obrolan. Kumaha eta Pak? Iya. Pertama sami sareng ieu calon kepala sekolah, halim jadi kepala sekolah sok ngabarohong. Halim jadi caleg cenah naon caleg teh sok naon teh legislatif teh sok memeras rakyat gitu. Ibu, Bapak itu bisa jadi alibi bagi orang untuk kita melakukan sesuatu, bisa jadi alasan bagi orang untuk tidak berbuat sesuatu. Ketika badai halal bihalal, badai reunian, badai silaturahmi, ada orang yang tidak mau melakukan itu karena ya kebanyakan misalnya seperti itu begitunya. Nah, cenah reunian teh ukur nambahan dosa. Ngagibatin batur. Padahal silaturahmi itu adalah anjuran dari Allah SWT. Jadi inilah kita dituntut sebagai orang yang bertakwa itu untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Sudah jelas bahwa silaturahmi itu adalah kewajiban kita, harus dilakukan oleh kita. Dan ghibah itu adalah larangan dari Allah yang harus kita jauhi. Nah, bagaimana posisi kita supaya bisa menjalankan perintah Allah dan juga bisa menjauhi larangan Allah. Kalaupun kita tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah, minimal apa yang ringan-ringan kita kerjakan lebih dulu, apa yang bisa segera kita lakukan lebih dulu. Sedangkan dosa, apa yang kita jauhi yang ringan-ringan dulu, kemudian apa yang bisa kita lakukan lebih dari itu, maka kita lakukan. Ya, jadi ada yang menganggap bahwa orang yang soleh di perkotaan itu jauh lebih kuat imannya dibanding dengan orang yang soleh tinggal di pegunungan. Karena apa? Orang yang ada di perkotaan itu banyak dosanya, banyak mudaratnya, dari matanya, dari tempat kita melangkahnya, dari teman-temannya, banyak godaan untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau orang itu bisa mencegahnya, tidak mengikuti ajakan yang tidak baik, maka itu pahalanya sangat besar. Dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan dosa, yang tidak ada penggodanya, yang di pegunungan, yang tinggalnya beberapa orang, begitu ya, yang tidak ada tempat mabuk-mabukan, tidak ada tempat judi, tidak ada tempat untuk bermaksiat, dia tidak melakukan maksiat, ya iya, karena tidak ada tempat, tidak ada kesempatan untuk bermaksiat. Tapi kalau orang yang di tempat maksiat dia tidak melakukan maksiat, maka itu jauh lebih besar pahalanya dibanding dengan orang yang tadi. Nah, Ibu tinggal memilih sekarang apakah tidak bersilaturahmi, tidak mendapat pahala silaturahmi karena ingin menjauhi ghibah, atau mau melakukan silaturahmi dan berusaha sekuat tenaga agar kita tidak berghibah. Mungkin itu ya. Jadi ya kita jalani apa yang kita lalui, tapi selalu ingatlah kepada Allah, begitu ya, bahwa kita selalu diingatkan kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu mungkin walau bisawa, mudah-mudahan tidak puas sehingga bisa bertanya kepada orang lain yang lebih paham dari saya. Itu pengen Neng, kumaha? Mohon Bapak, Ibu kumaha atosnya panginten jelas pisan ti Bapak. Alhamdulillah, hatur nuhun. Mohon ieu teh. Itu nombe teh badanten di grup panitia. Anu naros bade dipasihan hadiah. Anu naros teh geuning panitia, kumahanya?
Mangga tuh kitu nu sanesna di bade naros. dihibahkeun. Mangga Bu Kokoy cenah ulah ngahepep cek mek aja. Koy, Boleh bertanya di chat juga atau ini boleh pilih. Eh, mumpung apa ya nuju ngarariung oge ieu teh tapi dah waktu semeteras Selanjutnya ke pertanyaan dari panitia aja. Bu Wit. ya, kangge mangga doorpress Bu di Witi. anu naros panginten 2 ieu teh langkung Ibu PJ doorpress bade dipastihanan naon teh langkung Ibu de PJ na oge nu narosna. Ya tuh kangge doorpress Ibu Iis mana ya PJ-nya ya? Muncul dulu. Da, hadir. Hadir, mangga Ibu, kangge doorpress-na kumaha siap-siap urang lajeng kana doorpress-nya Ibu Bapak. Buat pertanyaan aja, Bu Wit. Ku abdi wae Bu langsung. Ya, pertanyaan 4 boleh. Buat 4 orang. Ieu teh hadiah teh salarasna aya 11 hadiah. Aya 2 kuota, 3 buah mug, 3 buah inhaler dari toko oil, mugnya dari Rahma Akikah, dan 3 buah sembako. Nah, siap-siap ya Ibu 3 Bapak. kuota Neng Wit. 3 apa 2 Bu kuotanya? 3. Oh, jadi 3 kuotanya. Oke, itu nambihan deui janten aya 12 hadiah. Siap-siap Ibu Bapak berburu doorpress. Ini Ya, Siap, Bu. siap. Anu off-cam kaci teu ngiringan. Kaci ya tukang licik. Kasih kedah muka. Siap-siap. Pertanyaan pertama. Panginten kieu nya, upami aya nama anu tiasa ngawaler mangga ngacung pakai reaction ya. Reaction di Zoom. Tan, Siap. kieu. Aya muncul Seperti gitu. anu sapertos kieu geuningan Ibu Bapaknya. Bapak operator siap mengawal? Raisen. Raise hand ya. Pertanyaan pertama. Nah. Alas ya deg-degan. Tadi teh aya naon namina teh? Duka papatah, duka naonnya istilah gitu. Biwir teu di titik-titik, letak teu titik-titik. Naon eta? Sok mangga. Pertanyaannya eta unggul heula ngawitan macing mana? Nah, yang belum dulu, yang belum. Kita terus saya nu ngacung. Mana teu aya teu muncul di abi. Paruk mana? Oh iya. Mangga Bapak. Atur nuhun Bu, walaranana panginten bibir teu diwengkul eta teu di tulangan. Ya, kumaha leres Ibu Bapak? Bungkus. Ya, leres. Hadiah nama kumaha Bu Iis masihan hadiahna naon? Mangga. Hiji hadiah terus keluarnya. Alim mana tiasa diturunkeun deui Paruk? Bilih anu nyeuseul ah. Paruk mana tiasa dilungsurkeun deui tanganna? Hadiahna tah pemenang pertama Paruk mana? Ayeuna mah pertanyaanna sistemna supados bilih aya nu isin nyarios mau memaksimalkan kolom chat. Ya. Cobi semua bersiap di kolom chat. Pertanyaannya adalah Allah sekarang jamnya 2.27, ditunggu sampai 2.28. Orang yang ke-10 menjawab dan jawabannya tepat itu yang benar ya. Ngetik mah tuh Pahala ngetik ya mah. Siap. Allah berfirman kepada siapa? Berikut firman Allah. Kalau kita bertobat, kita jadi orang yang terakhir masuk surga. Tapi kalau kita masih berbuat gibah, kita jadi orang pertama yang masuk neraka. Kepada siapa Allah berfirman? Go. 228 berarti 229 berhenti ya. Orang yang ke-10 dan benar itu yang mendapat hadiah. Yuk diketik aja di kolom chat.
Ulangi pertanyaannya. Kepada siapa Allah berfirman bahwa Apa? kalau kita bertobat untuk tidak bergibah, kita menjadi orang terakhir masuk surga. Tapi kalau kita masih bergibah, maka kita adalah orang yang pertama masuk neraka. Diketik di kolom chat. Saya nu ngawaler. Ya atuh ngacung we kitu mah anu Eta tiasa. toser Bu nu ngawala. Aya. Orang yang beriman Bege Iya, pangpayuna iya. Pangpayuna lepas aja layan olaran. Nujujum, tarik deh. Oh, Kaca layan olaran. Kepada siapa Allah berfirman? Kepada siapa? Allah berfirman kepada Nabi siapa? Menyatakan itu teh. Tadi teh itu saur pausan. Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi siapa ya? Ketik sok. Ayo terus. Lepas Bu Lina. Abi, Tanya. Dede, Bu Witi, Ya, Bu Witi, ya siap Bu Haji. Saha Oh. kepada siapa? kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad Bukan. SAW. Yang keduanya ada hadis yang keduanya. Ada apa ya? Bukan. Iya, betul Bu Nende Nur Kurota Ayun. Nah, akhirnya kepada Nabi Musa. Nabi Musa. mantap. Menenden SD. Bu Nende Atimu ya? Atimu ya. SD Atimu. Iya. Nya saur abdi ge ka Nabi Musa, sanes ka Nabi Muhammad. Moal Bu Witi. Dan Nabi Musa jauh. Muhammad. Mana? Ya. Dia udah teu mati. Atas tong ngagibah atas. Ngurus klub tong lagi Pak. Lanjut. Amal ke Pada nomor ngacung, pada terpaksa di kubahai. kolom chat deui. Berarti teniron karena PPT leres. Pada ngacung, pada nyerat deui. Ngacung. Ngacung, siap nu ngacung aya namanya. Di Prima Insani tiasa majeng ka caket kamera kan eta seueuran anu bade ngawalan nyaketan lumpat kanu kamera. Siap. Biasa ngagorowok ya. Allah di dalam tadi hadis berkata, yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah apa? Dua aktivitas yang Allah perintahkan. Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah naon? Hadir. Kumaha ieu Budiman langsung eta ngacung. nepi chat deui. Ngacung Budiman kan ngacung. eta ya Pak Bude Bu Ulpa-nya Pak Bude Budiman. Berkata baik atau lebih baik diam. Betul Pak Ustadz Leren. Apa ini bul, Pak? Hiji deui. 100 betul. Hiji deui ku Pak Budi, hiji deui. Betul Pak. Budi mau ada panitia tuh ketua panitia. Bahwa ka panitia make pamitos saya di Budi peserta. mah ketua panitia tuh pengen atuh mun ieu mah sanes. Jadi manggiringan. Entos atuh bade tutup kamera. Pasti luar senging. Biasa sumbangkeun deui. Ayeuna mah nyerat deui nya. Eta Pak Hadin semangat mana Pak Hadin muncul teh wajahna. Bu Ulpah biasa dilungsurkeun deui tanganna Bu Ulpah bilih cangkeu. Ketuaan anu masihan soal sok. Pak Abdi. Mana fotona Pak Siap, Budi siap. soal. baru satu tapi namanya Ku Abdi ya, ku Abdi. Sok. Yang bisa Pak Budi nomor bari. mengartikan untuk hadis yang pertama ya. Alamatul insan bihifdzil lisan. Artosna naon? Diketik. Sok, nu ngetik. Ulangi Pak. Alamatul insan bihifdzil lisan. biasa. Apa nanti nanti kayak ngiri. Iya, masuk kieu hungkul ningali. Itu sih kerjanya.
Itu Bu Indah tos ngawaler tah paleres teh. Terus Pak Budi. Keselamatan manusia tergantung dari kebijakan. Aya Bu Indah, aya Pak Eris, aya Pak Hadin mah betul jadi juri eta mah. Pak Bud? Bu Indah Leres. mendekati Bu Indah maksudnya sama. Oke, alhamdulillah pemenang keempat adalah Bu Indah dari Atimu. Walaupun Anda dibeli apa nih? Bu Nenen atus tos kawaler tekedah ngawaler Bu Nenen isin ka atimu. Nah, Bu Indah sanes Bu Nendeng tadi Bu Nendeng mah. Oh di bawah. Ya udah lanjut Pak untuk pertanyaan kelima. Aya seueur ya hadiahna enggalkeun. Bu Itian. Abieun deui. Alah. Pada surat apakah tadi Pak Ustadz menerangkan tentang ciri-ciri takwa? Diketik di eta Bu. Ngetik we-nya lepas, Bu Indah lepas. Mau diketik. Ngacung. Tak atuh nu ngacung cenah Pak, ayeuna ngacung. Di ngacungnya. Bu Lela. Siapa yang ngacung? Haji. Ngetik leres teh ngetik. Surat Ali Imran ayat 133 dugikeun ka 135. Ya, 100. Alhamdulillah. Bungkus. Wah, Haji Lela kenging. Ada koreksi tadi di surat Yasin teh bukan ayat 67, itu teh ayat 65. Tadi Pak Asep ayat 65 Yasin teh-nya. Oh iya, oke dicek deh Bu. Ya. Nuhun cek nah. Ya, nuhun. Assalamualaikum. Salam. Ya mau itu kasihan hadiah oke. Membenarkan. Ya atos aya 5 anu tadi naros Bu Ii sareng Ibu Lina 7 serahkeun 5 deui berarti nya Kan hadiah ada 14. ada 12 Bu. Seur keneh, Bu. Bu itu bagikeun mah. Aya deui Bu Iti pertarasan teh. Tak bapakeun atuh Bapak heula. Pertarasan berikutnya. Sebutkan. Ayeuna Bu. Oke Pak Budi sontak akan tenang. 2 saja ya orang yang dirindukan surga. Tadi kan ada 4 ya. Tadi ada 4. Tim mau lagi boleh? Wajib itu aja heula. Diketik Bu. Diketik Bu Dede tekeng amak-amakan. Orang yang dirindukan surga. Tadi kan ada 4 golongan yang dirindukan surga. Orang yang membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa. Kumaha Pak Ustadz? Pak Ustadz, laras Pak Ustadz. Jawaban pertama dari Pak Jais, orang yang membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa. Ya, ada lagi yang lainnya. Dua Pak. Pedana 4. Mohon mung ieuna 2 Pak, disungkeuna 2 saja Pak. Ya, sok, mangga. Leres beratus ya. Hadiah selanjutnya untuk Pak Jais Bu. Pak Jais, Pak Iskandar. Pak Iskandar Herman. Si Hadin orang utara. Orang coding. Lareskan Pak Haji. Hari Pak Hadin para coding. Berarti tilu deui. Lanjut Bu Witi, waktos Bu Witi. Tilu deui ayeuna tilu deui anu bade ngadugikeun kesimpulan tadi. Kela anu terus hadir di payun dikasih. Kumaha Bu? Berarti tambah 2 yang hadir depan. Ini kita tulis yang tenang. Tambah yang hadir 2 jadi 9. Tabu sareng Bu Dede teu ngagosip. Ada jadi 10
10 kan yang 2 orang yang hadir duluan, pertama sekarang 8 ya pertanyaan. Jadi 10, tinggal berapa jadi? Tinggal 2 lagi. Budi pun tadi abi geura aya tamu sakedapnya nyangakeun heula sesuatu Enggak. pakai Ya. 2 lagi. Mangga. Tekeng lami ya bilih kabujang penutupan. 12. 2 lagi Pak Budi. Pak Budi 2 deui hadiah. 2 deui. Anu sapalina mah sanes kanggo anu orang pertama yang masuk Zoom ya. Bu Siti punten. Kumaha? Mohon Laras laras. Bu Siti. Iya, betul. Kumaha upami 2 hadiah kita kasih kehormatan untuk GIS ya. Pertanyaan untuk guru-guru GIS saja karena GIS kan banyak tuh. Sip. Betul. Sok, mangga Gis, biasa siap-siap 2 pertanyaan. GIS biasa ada salah satu yang bisa acungkan tangan ya dari GIS. Itu pas pangsaeuna ka Jawa Barat pada waktu itu 15. Atau siap Bu? Padahal anu lulus aki hungkulnya tapi hebat. Dari GIS sudah siap dari GIS? Wallahu minna wa minkum. Bu Nopi eta speaker. Halo, Assalamualaikum. Mute biar kedengarannya. Harayaan Bu. Anu Bude sareng Bu Nopi di mute lah. Mohon. Nah, aya deui Bu Witi, ka Bu Witi deui Bu Witi. Tamat Pak. Da aya na teh hoyong ka GIS tapi teh aya waleran ti GISna. Tadi di. Di mana? Naon pertanyaanna beres? Tamat? Lajeng Bu Witi. Na teh bade ka GIS mun ti GISna teh aya waleran. Teu acan tamat ieu teh door prize teh. Nah, bagikeun kanu aya. Ngasih peluang ke itu ke GIS 2 orang. Pertanyaan atau jawab apa? Menjawab pertanyaan gitu. Angge panitia we sorna teh. Keukeut eta panitia hoyong hadiah. Tanya. Kapitan naon ini Heller? Move. Kamu berarti. Teu aya kumaha Pak Bud? Tareh jam 3. Anu pertama kali masuk teh tadi Abi, mah abi mah tinggalna teh Abi pagaos da anu ngawitan lebet pangpayuna teh lain panitia ya. Iya, lain panitia. Ya pagaos tadi teh ninggal tapi ayeuna aya teu pagaosna. Tetap pemain mah. Hiji pagaos, hiji nanti berdasarkan itu tim IT-nya. Nanti nunggu kabar dari Pak Akbar yang tim IT. Nuju Zoom heula di sekolah. Ya. Jadi atos Bibi abi nuju Zoom heula sakadapnya. Berarti hiji deui nya punya. Nuju kajian. Jadi make kocok we lah. Hiji di spin gitu. Kang Opa Budi we hiji deui mah. Ya kalingan ngacung we ya. Laras. Pak Agus teu acan ting hadiah Bapak. Sok atuh Bapak bade naros naon? Harus naon pada narosan anu di eta teh ada orang multi negelis pisan. Lagi masak gitu. Hoyong narosan anu di tengah di multi ya. Sok atuh. Bapak supados kenging hadiah hiji deui beres. Engal gerak euy kitu teh ka bos. Gerak masak. Ya. Mangga sok Tutupeun nya. Panginten. Ya. Lajeng Bu Witi atas lajeng. Mohon Ibu Bapak, alhamdulillah pangintennya acara dari awal sampai akhir sudah kita lalui bersama. Kesimpulan yang bisa saya ambil sebelum kesimpulan berdoa dulu ya. Urang tutup heula ieu teh acarana ku doa bade dipimpin ku Pak Jais ti SDIT Atikah Musadat. Mangga Pak Jais. Pak Jais mau diperkui ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hapunten opcam ina maklum di bumi.
Sawiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami' asyai'at wa tarfa'una biha indak ba'dal ma. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, Bapak, Ku Abi dikasih komando, nanti Pak Akbar foto ya. Ya, oke, orang cek masih aya nu. Pak Akbarnya udah siap belum? Pak Hadin atau Pak Hadin, fotokeun. Teruskan tiung para melan. Udah ya, siap? Pak Hadin, motokeun. Soalnya ngatu Pak, tong lami-lami teuing. Nyanyi hararese. Bujang jam 3, saat ngabsen. Etang Bu Puji Bu. Bu Asar, asar. 1, 2, 3. Lagi. Oh, gaya bebas ah. 1, 2, 3. Acan. Udah ya Pak Hadin? Pak Hadin atos. Alhamdulillahirabbil alamin. Geningannya upami ngempel mah rame resep komodo upami engke kempelna langsung teu tinu layar. Panginten diantos deui kanu kegiatan salajengna di halal bihalal nanti kita akan berkumpul kembali. Mudah-mudahan tidak hanya wajah kita yang berkumpul, tapi hati kita juga yang ikut berkumpul, dan kita bisa bersama berkumpul di surganya Allah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya alamin. Allah. Semoga kita bisa menjaga lisan dari segala hal yang tidak perlu, menjaga lisan dari hal yang menyakiti orang lain, dan menjadi orang-orang yang bertaubat. Amin ya Allah. Iya. Bu itu sakali deui ngemutan eta Ibu. nyungkeun di emutan ka sadayana guru diantos sumbangsih pakaian layak pakainya gitu nya. Siap. Bias upami ya minimal 1 orang mengumpulkan 5 sampai 10 potong itu luar biasa gitu ya kalau diperhitungkan secara matematik. Insya Allah kita nyungkeun perhatosana untuk mendukung ranting 6 dan PGRI gitu. Ya, hatur nuhun mangga. Ya tos seueur Bu Ketua di dia dikempalkan heula. Oh, dikempalkeun heula. Kumaha teh seueur Pak di mana wae? Mohon ya teh di Kota Kulon 2
Terus kemari penten ti Iqbal teh penten ti Esmuli penten. Terus mana ada Ibu Dek? Si Atimu tak Aca? Tacan nalungsur. Mohon. Me anu ti kakak dua Ya, mudah-mudahan enjing bilih bieu mah repot hari pertama ieu nya ujian praktek. Nah, ya, mohon Pak Rukmana. SD2 sareng ti Pak Iqbal. Nuhun, kitu panginten Ibu Bapak sadaya diantos kangge bersedekah pakaiannya ya. Mudah-mudahan nanti mengurangi hisab kita di akhirat. Ya, itu panginten Ibu Bapak. Alhamdulillah acara kajian online ini mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita dan diaplikasikan di kehidupan untuk lebih menjaga lisan dengan baik. Itu Ibu beres pangintennya. Terus mohon nanti door prize direkap Bu Iis dan Bu Dede. Iya, siap. OTW besok. Nah, itu disebut buku tua, abi kemarin ge. Oh iya, aya didinya aya kena eta. Ya, Bu Bapak sadayana hapunten abdi pangintennya Witi secara pribadi abdi bilih aya kalepatan tina nyarios eta murni dari diri abdi. Hapunten kasuhun. Masih 10 menit ya. Kami. Atos, mangga hayu live. Mohon pada terus dangdutan abdi. Assalamualaikum. Atur nuhun jazakumullah khairan kasih. Atur nuhun Pak Asep. Atur nuhun sadaya Pak Asep, atur nuhun Pak Ustaz. Ayo, Pisan mana? panitia. Iya, iya nak. Ya Allah. Netnya. Ya, mangga.